البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 91 terkait dengan kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan Fatihatul Kitab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad qil inna mawdi'ar ruqyati minha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah dikatakan bahwasanya tempat ruqyah dari Al-Fatihah adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tentunya yang betul adalah umum, tetapi memang yang terkuat di sini karena inti tauhid ada di sini. Wala raiba anna hatainil kalimataini min aqwa ajza'i hadzal dawa. Dan tiada keraguan bahwasanya dua kalimat tadi termasuk bagian obat tadi yang paling kuat, bagian Al-Fatihah yang paling kuat. Fa inna fihi ma min umumi tafwid wa tawakkul wal iltija. Karena di dalam dua kalimat tadi ada keumuman tafwid, penyerahan diri, wa tawakkul, ketergantungan, wal iltija, yaitu kebersandaran, yaitu bersandar bernaung pada Allah, wal isti'anah, memohon pertolongan, wal istiqar, yaitu ketergantungan, yaitu betul-betul sangat memerlukan, wa talab, yaitu permohonan, wal jam'i baina a'lal ghayat, dan menggabungkan di antara tujuan-tujuan yang paling tinggi. Apa tujuan tertinggi kita diciptakan? Wahya ibadatul rabbi wahdah, yaitu menyembah Allah satu-satunya, menyembah Allah semata. Wa asyrafil wasail, menggabungkan antara tujuan yang tertinggi dan sarana atau jalan yang paling mulia. Assalamualaikum. Wahya isti'anatu bih, jalan atau sarana penolong yang paling mulia apa? Yaitu memohon pertolongan pada Allah. Cara banyak, tetapi cara terbaik untuk mencapai tujuan adalah memohon pertolongan pada Allah. Ala ibadatih, untuk beribadah kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah tak mampu kita sholat, tak mampu kita zakat, tak mampu kita haji, tak mampu puasa, tak mampu baca Quran, tak mampu berwudu. Semuanya adalah dengan pertolongan Allah. Maka kalau Allah menolong kita, kita bersyukur, kita dibantu untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal pahala. Kalau selalu setiap kali ada keinginan berbuat baik, selalu tidak berjaya, maka kita harus wajib untuk banyak-banyak mengintrospeksi diri, memeriksa diri. Kenapa Allah sampai tidak menolong kita? Jangan-jangan kita sudah terlalu lama berpaling dari syariatnya, sudah terlalu lama selalu mengikuti hawa nafsu para musuh-musuh Allah dan seterusnya, sehingga Allah tidak berkenan menolong kita lagi. Ma laisa fi ghairiha, yang mana ini semua tidak ada di dalam selain ayat tadi, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa laqad marra bi waqtun bi Makkah. Pernah ada suatu masa yang melewati saya di Mekah. Suqimtu fi, saya sakit di Mekah. Wa faqadtu tabiba wa dawa, saya kehilangan dokter dan obat, yaitu tak ada yang mampu untuk menolong saya. Fakuntu ata'alaju biha, maka saya selalu berobat dengan Al-Fatihah. Akhudhu syarbatan min ma'i Zamzam, saya mengambil satu tegukan dari air Zamzam atau satu minuman dari air Zamzam. Wa aqra'uha 'alaiha mirara, saya membacakan Al-Fatihah kepada air Zamzam tadi berulang-ulang. Wah, ini gabungan antara ruqyah dengan apa? Obat yang bagus, air Zamzam.
Tapi diulang-ulang, bukan hanya sekali. Summa ashrabu, kemudian saya meminumnya. Fawajadtu bidzalikal bur'atan, maka dengan sebab itu saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Masya Allah. Summa sirtu a'tamidu dzalika inda katsirin minal auja. Kemudian jadilah saya bersandar kepada cara pengobatan tadi ketika mengobati banyak penyakit. Bukan bersandar pada makhluk maksudnya, tetapi pengobatan yang terbaik memang bersandar pada Allah, membaca kalamullah dan seterusnya. Fa'antafi'u biha ghayatal intifa', maka saya mengambil manfaat dari obat tadi dengan puncak pengambilan manfaat. Bayangkan kalau Ibnul Qayyim ada di zaman sekarang, insya Allah senang saja itu mengobati sihir, mengobati berbagai jenis penyakit. Orang tak pening kalau seandainya ada ulama selevel Ibnul Qayyim yang membacakan Al-Fatihah dan sebagainya. Fasal wa fi ta'tsirir ruqa bil Fatihah. Fasal yang membahas di dalam pengaruh atau kesan ruqyah memakai Al-Fatihah wa ghairiha dan yang lainnya fi ilaji dawatis sumum, untuk mengobati hewan-hewan yang memiliki sengatan, memiliki bisa. Sirrun badi', ada rahasia yang indah. Fa inna dawatas sumum, jelas zawat ini zahirnya apa, kita akan mengatakan apakah dia mulhaq di jamak muannats salim. Kalau mulhaq berarti fa inna zawati ya. Baik. Tapi masalahnya taknya asli zatun. Zahirnya taknya asli kan ya, zat. Baik. Cuma apa? Tambahannya adalah justru wawu. Maka bukan mustahil ini adalah jamak taksir. Walaupun mungkin aja mulhaq dengan jamak muannats salim. Insyaallah tak masalah. Tergantung apa kita ikut mazhab siapa. Kalau mazhab yang biasa berarti ini jamak taksir memang, karena zawat ini jamak dari zat, jadi ada tak asli di situ. Tapi menurut mazhab Ibnul Qayyim, zatun sendiri asalnya adalah dari dzu, jadi taknya memang tak tambahan. Nah, kalau seperti ini berarti lebih dekat kepada jamak muannats salim. Fa inna zawatis sumum. Ilaj zawatis sumum. Kenapa? Ilaj zawatis sumum berkali-kali. Al-Fatihah wa ghairiha fi ilaj zawatis sumum. Sirrul badi'. Ya, ada rahasia yang indah di dalam pengobatan terhadap sengatan hewan yang berbisa memakai ini ruqyah Al-Fatihah dan yang lainnya. Baik. As-sarat bi kaifiyati nufusihal khabisah. Dia ini yaitu karena hewan yang berbisa, dia akan berkesan, dia akan berpengaruh dengan sistem di dalam jiwanya yang busuk. Hewan-hewan yang berbisa, jiwanya jiwa yang busuk. Makanya Rasulullah memerintahkan walaupun dalam sholat kita wajib untuk tenang, tapi kalau ada ular atau kalajengking kita diperintahkan untuk membunuhnya, karena mereka makhluk yang busuk, jiwanya busuk, berbahaya sekali. Ya, disembelihkah, diinjak. Lihat gimana caranya. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wasilahuha humatuha, senjata mereka adalah humatuha, penjaga. Ini kalau humah artinya penjaga, tapi boleh jadi ini dari apa? Yaitu dari hama, yaitu racun itu sendiri. Tapi yang pertama lebih kuat. Humah seringkali maknanya adalah pemelihara, pelindung. Allati taldaghu biha, yang dengan pelindung tadilah dia menyengat hewan lain misalkan, atau menyengat kita. Perlindungan dia adalah memakai sengatannya itu. Wahiyala taldaghu hatta taghdab, dan hewan tadi tidak menyengat sehingga dia marah. Nah, salahnya apa? Dia sangat pemarah, bukan penyabar. Ya namanya ular. Tak perlu kita tanya, engkau sedang marahkah, sedang baik-baik? Nah, tak perlu ditanya, jelas dia akan mudah marah sama kita. Demikian pula kalajengking. Kalau ular bunuh tak boleh. Iya, langsung.
Baik, kita bukan di tanah suci Madinah. Fa idza ghadibat sara fiha sum. Apabila dia marah, maka bisa atau racun di dalam badannya itu sar akan berkobar. Fataqdhifuhu bi'alatiha, maka dia akan melemparkan racun atau bisa tadi dengan alatnya, tergantung di taring dia ataukah di ekornya, tergantung lihat hewan apa. Wa qad ja'alallahu subhanahu likulli da'in dawa'a, dan Allah yang maha suci telah menjadikan setiap penyakit itu memiliki obat. Wa likulli syai'in didda, dan segala sesuatu itu memiliki lawan. Baik. Wa nafsur raqi taf'alu fi nafsil marqi, jiwa si peruqyah itu akan aktif kepada dalam jiwa orang yang diruqyah. Makanya tidak semua orang yang meruqyah itu memiliki hasil yang baik, tergantung kekuatan jiwa dia. Kalau jiwanya sangat kuat, bukan jenis type jenis yang lemah, maka ini kesannya kuat sekali. Baik, fayaqa'u baina nafsaiha fi'lun wan fi'al, maka terjadilah di antara kedua jiwa mereka tadi, nafsaihima, ada perbuatan dan ada reaksi, ada aksi dan ada reaksi. Kalau kita sebagai peruqyah, kita kuat, kita beraksi dengan kuat, maka akan ada sambutan yang bagus, reaksi yang bagus dari jiwa orang yang sedang sakit. Kama yaqa'u bainad da'i wad dawa, sebagaimana itu terjadi di antara penyakit dan obat. Fataqwa nafsu ar-raqi, maka menjadi kuatlah jiwa si peruqyahnya. Wa quwwatuhu birruqyati ala dzalika da, dan kekuatannya adalah dengan ruqyah terhadap penyakit tadi. Fayadfa'uhu biiznillah, lalu dia akan menolak penyakit tadi dengan seizin Allah. Wa madaru ta'siril adwiyati wal adwa 'alal fi'li walil fi'al, peredaran kesan dari obat-obatan dan penyakit-penyakit itu ada pada aksi dan reaksi. Wa huwa kama yaqa'u bainad da'i wad dawa, dan perkara ini sebagaimana berlaku di antara obat dan penyakit, atau bi'iyah ini yang sama-sama alami, obatnya alami, penyakitnya juga alami. Yaqa'u bainad da'i wad dawa'ir ruhaniyain, juga berlaku di antara obat dan penyakit yang sama-sama bersifat kerohanian. Berarti apa? Memang dari sihir atau mungkin dari kemasukan jin, ini rohani. Nah, obatnya adalah obat rohani juga, yaitu pembacaan Quran dan sebagainya. Waruhani wat tabi'i, juga berlaku di antara yang satu rohani, yang satu adalah tabi'i, yaitu alami. Penyakitnya mungkin penyakit alami, yaitu jantung atau mungkin stroke atau syaraf begini begitu. Obatnya rohani, yaitu pembacaan Quran. Ini akan sangat berkesan, jangan disangka tidak ada manfaatnya. Kalau yang mengobati juga pakar. Wa fin nafsi wat tafli isti'anatun bitil karutubati wal hawa, di dalam tiupan dan ludah orang yang meruqyah ada isti'anah, yaitu memanfaatkan, mempergunakan tilkar rutubah, cairan tadi, cecair tadi, wal hawa, dan udara yang dihembuskan, wan nafasil mubashir, dan nafas yang langsung mengenai mubashir liruqyah, kepada ruqyahnya itu. Baik. Makanya walaupun pembacaan dengan rekaman, dengan kaset recorder atau handphone itu bermanfaat, tapi para masyayikh mengatakan ini kurang besar manfaatnya. Perlu apa? Orangnya langsung yang meruqyah, si qori'nya meruqyah, dan udara nafas dia itu terkena pada air misalkan untuk diminumkan, atau langsung kena ke badan orang yang sakit tadi. Kalau kaset atau rekaman-rekaman tak ada udaranya di situ yang dihembuskan, itu sekedar rekaman saja, sekedar klon yang manfaatnya tidak sebesar kalau langsung udaranya itu mengenai ruqyah.
wa dzikr, demikian pula zikir, wa doa, begitu pula doa. Fa inna ruqyah takhruju min qalbir raqi wa famih, karena ruqyah akan keluar dari hati, yaitu jantung si peruqyah, dan dari mulut dia. Fa idza sahabaha syai'un min ajza'i batini, kemudian apabila ruqyah tadi disertai oleh sesuatu dari bagian-bagian batin dia, kekuatan batin si peruqyahnya, keinginan yang kuat, keikhlasan, belas kasihan pada si orang yang sakit, si sakit itu, si pesakit, atau apa? Minar riqi wal hawa'i wan nafas, berupa riq yaitu air ludah, wal hawa udara, wan nafas yaitu pernafasan. Kanat atamma ta'sira, maka pengaruhnya, kesannya akan lebih sempurna. Wa aqwa fi'lan wa nufudha, dan lebih kuat aktivitinya dan nufudan, yaitu efektivitasnya, yaitu mampu menembus ke dalam syaraf-syaraf. Iya, kesan-kesannya. Cuma masalahnya beliau tadi sudah bilang kesan, yaitu taksiron, ini kesan. Nah, beliau membezakan antara taksiron dan nufud. Nufud artinya tembus, ya, mampu menembus ke dalam. Wa yahsulu bilizdiwadi bainahuma, dan akan dihasilkan dengan gabungan dari kedua perkara tadi. Mau alam perkara dua perkara itu mana saja? Karena dohirnya banyak kan di sini. Yaitu apa? Ada air ludah, ada udara, dan ada nafas. Itu 3. Berarti bainahuma, 2 ini bagusnya kembali kemana? Wallahu a'lam. Apakah antara jiwa si peruqyah dan kekuatan ruqyah? Mungkin. Itu kalau dia pakai jampi-jampi yang aneh-aneh, abrakadabra atau apa aja itu, enggak tahu apa aja. Sementara ini adalah Al-Quran, betul-betul dia hanya bersandar pada Allah, bukan pada saka-saka itu. Nah, lihat tauhid dia. Kalau dia ahli tauhid, ya jelas bukan bomo, dia seorang ustadz mungkin, atau seorang ulama, seorang syekh, memang dia ahli tauhid, bukan berhubungan dengan saka ini saka itu, dia inilah yang betul. Terkadang ada yang seperti yang di Indonesia itu, dia bomoh besar, memang kerjasama dengan jin, tapi untuk menipu orang, dia dohirnya membaca Al-Fatihah, padahal sebenarnya di biliknya itu sudah pakai kemenyan, sudah panggil eyang ini, eyang itu, moyang ini, moyang itu yang sudah mati. Nah, berarti ada kain kuning. Kain kuning, tergantung sakanya minta apa, kain warna apa, tergantung dia ingin model apa, nggak tahu. Berarti belum berdiri sendiri. Nah, memang itu biasa. Orang jadi semakin yakin, ini sakti, senjatanya boleh berdiri sendiri, padahal jinnya mungkin yang disuruh pegang. Itu ma'ruf, memang malah dibanggakan. Kaifiyatun mu'assirah, yaitu kaifiyat, tata cara yang mu'assirah, yang berkesan. Syabihatun, menyerupai bil kaifiyatil hadisah, seperti tata cara yang terjadi inda tarkibil adwiyah, ketika obat-obatan itu disusun untuk para dokter, ini digabung dengan itu, pengaruhnya jadi makin kuat misalkan. Yang penting jangan malah mutation aja, jadi apa tak tahu. Wabil jumlah, secara globalnya, fa nafsur raqi tuqabilu tilkan nufusal khabisah, jiwa si peruqyah itu akan berhadapan dengan jiwa-jiwa yang busuk tadi. Wa tazidu bi kaifiyati nafsih, dan akan bertambah kekuatannya dengan tata cara yang ada di dalam jiwanya. Mungkin apa? Sistem badannya memang kuat sekali si peruqyahnya. Jangan dia sendiri lemah, dia meruqyah malah jinnya pindah ke dia, rugi lah. Dia sendiri perlu sistem yang kuat. Ilahuna wallahu a'lam.